menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam A-News Prime bersama saya Fani Imaniar, dan masih bersama kami juga malam hari ini pemirsa Bapak Herman Umar selaku kuasa hukum dari Bribka Ricky Rizal. Pak Herman, kita lanjutkan kembali ya pertanyaan saya tadi ya terkait dengan bagaimana langkah selanjutnya dari kuasa hukum Ricky Rizal. Saya tahu akan banding Pak, tapi ketika kita bicara mengenai Pengadilan Tinggi Jakarta atau Pengadilan Tinggi lebih tepatnya, akankah ada alat-alat bukti tambahan yang bisa meringankan klien Anda? Sampai saat ini kita belum ada berpikir atau melihat bukti baru yang akan kita tambahkan. Tetapi yang utama adalah karena hakim tidak tepat dalam memutus perkara ini, penilaian kita. Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti kita yang bagus, yang kira-kira menyatakan bahwa itu tidak bersalah. Walaupun ada kegiatan-kegiatan dia yang tentu tidak ada menyangkut unsur-unsur pasal pembunuhan itu, berencana itu. Karena pertama dia ada menolak, gitu kan? Dia tidak ada perbuatan misalnya menyediakan senjata khusus untuk serahkan ke Sambo, atau dia juga pelaku, atau mendorong Joshua, atau mengarahkan Joshua. Kan tidak ada seperti itu. Sedangkan unsur-unsur pasal itu harus dilakukan hal yang paling tidak aktif gitu. Aktif melakukan perbuatan sehingga bersesuaian menginginkan matinya Joshua. Dari niat saja, salah satu unsur adalah niat. Dia menolak, kan berarti terpatahkan. Kemudian tidak ada dia mengambil sesuatu kegiatan yang membantu di Sambo untuk kan memanggil Richard disuruh setelah dia menolak itu kan, kan merupakan dia kan masih karyawan, dia masih ajudan. Masa memanggil itu kan, apalagi mau diklarifikasi, dan dia datang juga dipanggil dipanggil kuat itu kan di dalam batin dia, walaupun dia juga was-was, apakah benar ada pelecehan, apakah benar akan ditembak, apakah dia harus dibebankan kesalahan yang tidak dia buat, yang tidak dia akui, yang tidak dia setujui. Ini yang membuat kita Ricky dan penasihat hukumnya tidak menerima putusan ini. Tapi bagaimanapun kita hargai, bagaimanapun hakim adalah merupakan kewenangan, dia mempertimbangkan semua, tapi pertimbangannya menurut kita tentunya untuk Ricky khususnya, karena saya memegang Ricky tidak tepat dan tidak itulah makanya kita membuat banding, dan itu sudah kita siapkan dalam 2 hari ini. Kita membuat pernyataan banding secara resmi, tetapi secara lisan sudah diucapkan juga oleh Mariki di pengadilan tadi. Jadi menghargai putusan hakim, tapi tentunya proses hukum masih harus berjalan sesuai dengan hak Ricky Rizal sendiri ya untuk bisa banding begitu Pak Herman. Pak Herman, tapi kalau misalnya melihat yang tadi Bapak sebut gitu, itu fakta-fakta persidangan yang juga sudah disampaikan dalam persidangan ketika sedang berlangsung, ini tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Tanggapan Anda bagaimana? Ya itu karena apa? Karena dia udah memilih putusan menghukum, artinya mengikutin maunya jaksa, arti tuntutan jaksa. Malah dia mengambil hukuman yang lebih tinggi, mungkin karena aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat semua, jelas atensi masyarakat sangat tinggi, kita hargai itu. Tetapi bagaimanapun masyarakat tentu tidak tahu ke dalam persoalannya, ke dalam keadilannya. Yang tahu tentunya hakim, jaksa, dan penasihat hukum, dan juga dimonitor oleh para pers yang hadir di pengadilan. Betul. Ya lagi-lagi perspektif hakim juga bisa berbeda dengan dan juga kita sih ada semacam pendapat juga yang sedang beredar saat ini di media sosial begitu. Kalau misalnya vonis yang dijatuhkan untuk 4 terdakwa, kita tidak tahu bagaimana nasib akan menunggu Richard Eliezer besok, tapi ada pendapat begitu Pak Herman bahwa vonis hakim ini di semacam lebih berat mengatasnamakan opini publik yang terbentuk selama ini gitu atas kasus pembunuhan berencana atas Brigadir Joshua, termasuk atas nama klien Anda Ricky Rizal. Tanggapan Anda? Padahal kalau menyangkut opini publik atau netizen terhadap klien saya juga terbelah juga. Ada juga netizen yang menginginkan dia bebas atau ringan. Tidak seperti ke Sambo
atau ke yang lain. Putri Chandrawati juga ya. Baik, Pak Herman masih dengar suara saya ya dengan jelas ya? Masih, Baik, Mbak. baik. Pak Herman, kalau untuk klien Anda sendiri mungkin saya harus tanya kondisinya bagaimana pasca tadi pembacaan vonis? Reaksinya seperti apa? Ya, kalau reaksi karena mentalnya udah siap ya. Sebelumnya tentu Kak Gamang, terkejut. Bagaimana, apakah naik? Saya udah jelaskan. Bisa hukuman kamu turun sesuai dengan pembelaan kita, bisa bertahan seperti tuntutan jasa, dan tidak memungkinkan juga akan naik karena melihat kalau diikutin irama putusan dari Sambo kan dari tuntutan seumur hidup naik mati, dari Putri 20 dari 8 naik ke 20 dan tidak menutup kemungkinan. Jadi alternatif kemungkinan itu saya sudah sampaikan ya. Dia sudah siap mental menerima. Oleh karena itu dia sudah menyatakan kalau itu dihukum 1 hari pun ya, karena dia merasa tidak melakukan sesuatu hal yang dinyatakan terbukti oleh hakim, makanya dia melakukan pernyataan banding sebelum pengacaranya menyampaikan banding yang resmi ke pengadilan dalam 1-2 hari ini. Baik, termasuk juga untuk nanti putusan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta Selatan seperti itu ya, di Jakarta, Pak Herman gitu. Nanti yang harus disiapkan adalah kalau misalnya kemungkinan terburuk ini tidak akan berubah atau jumlah hukumannya tidak berubah signifikan, apa yang akan dilakukan? Kasasi? Ya, tentu kalau tidak juga dipenuhi tentu akan melakukan perlawanan terus sampai batas yang tidak dimungkinkan lagi. Perjuangan belum akan berakhir ya Pak Herman? Nah, ya, masih ada kasasi, kemudian masih ada PK gitu kan. Semua itu akan dilakukan gitu, upaya-upaya hukum. Baik, perjuangan akan tetap dilanjutkan sampai dengan akhir seperti itu ya Pak Herman. Baik, Pak Herman terima kasih sekali atas. Karena begini Mbak, begini, harusnya masyarakat atau ahli hukum harusnya menyadari bisa juga artinya kondisi. Bagaimana kalau dia dalam keadaan situasi yang seperti itu, apakah cukup waktu untuk berbuat yang kira-kira menghindar gitu ya, sementara dia masih itu nggak bisa dalam sesaat itu, Pak. Dan itulah kita tampilkan juga ahli psikologi forensik dan satu pun tidak ada yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Padahal sudah dihadirkan dalam persidangan. Baik, Pak Herman, sayang sekali karena durasinya sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Sehat selalu ya Pak Herman ya, kita tunggu bagaimana nanti kelanjutan proses hukum ini. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Selamat malam. Sampai jumpa malam. Sementara itu pemirsa, besok Barada Richard Eliezer akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keluarga Yosua juga berharap majelis hakim memvonis ringan Eliezer karena telah membantu mengungkap kasus pembunuhan Yosua. Kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Terdakwa Richard Eliezer akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu besok. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berharap majelis hakim memberikan vonis ringan terhadap Eliezer lantaran telah menjadi justice kolaborator. LPSK berharap pengadilan bisa merujuk ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang hak justice kolaborator, di mana seorang GC berhak mendapatkan hukuman percobaan atau hukuman pidana bersyarat tertentu atau pidana paling ringan. Nah ini yang kami harapkan, tiga pilihan ini yang kami harapkan nanti putusan Richard itu seperti itu. Hal senada disampaikan keluarga almarhum Brigadir Yosua. Melalui pengacaranya Kamarudin Simanjuntak berharap majelis hakim memberikan vonis ringan karena Eliezer merupakan ajudan Sambo yang telah menyesali perbuatannya dan berani membongkar kasus kematian Yosua. Tetapi Barada Richard Eliezer pangkat terendah di kepolisian, karena dia merespon apa yang saya minta, dia datang bersujud, menyesali perbuatannya, meminta maaf dan berjanji akan membongkar kasus ini. Maka saya minta kepada keluarga dan saya fasilitasi bertemu, makan malam dengan orang tuanya, kekasihnya semuanya, dan saya minta keluarga maafkan dia. Dia masih polisi muda dan terlalu polos. Bahkan saya harapkan juga agar majelis hakim yang mulia memberikan dia vonis di bawah 5 tahun. Sementara dalam pembelaan terakhirnya, Richard Eliezer menyerahkan seluruh keputusan kepada majelis hakim. Namun Eliezer meminta hakim memberikan vonis yang seadil-adilnya karena ia hanya seorang ajudan yang melaksanakan perintah atasannya.
Kalaulah karena pengabdian saya sebagai seorang ajudan menjadikan saya seorang terdakwa, kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan majelis hakim. Selebihnya saya hanya dapat berserah kepada kehendak Tuhan. Sebelumnya jaksa menuntut Richard Eliezer dihukum 12 tahun penjara. Jaksa berpandangan mantan ajudan Sambo ini ikut terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun.